Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum masuk ke tutorial ini ada tombol subscribe dan ada tombol berlangganan. Kalau kamu suka dengan konten Jawara Honorer, bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten Jawara Honorer, dan itu ibadah. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga dalam keadaan baik-baik saja, itu yang kita harapkan, tidak kurang satu apapun, masih tetap semangat belajar, dan satu hal lagi, jaga kesehatan. Dan pesan Bapak Guru keren, Bapak Guru ganteng, Bapak Guru cetara membahana, kalau keluar rumah wajib memakai masker. Baik, Pak Guru, kali ini kita akan belajar apa sih? Nah, tentu pertanyaan itu muncul di dalam benak kalian. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Memang ada nilai apa sih yang terkandung dalam Pancasila? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi dalam tema 1. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat. Tanpa kalian sadar, tanpa kalian mengetahui. Nah, di sini ada satu rahasia nih. Bahwa lambang negara kita itu burung Garuda Pancasila. Burung Garuda. Nah, perhatikan, ternyata burung Garuda itu melambangkan proklamasi, melambangkan hari proklamasi. Ada lambang-lambang hari proklamasi di dalam burung Garuda itu. Mulai dari leher, mulai dari sayap, kemudian mulai dari ekor, kemudian dan mulai dari pangkal ekor. Nah, ada maknanya tuh. Ada maknanya ternyata. Nah, apa sih maknanya? Yuk kita sama-sama belajar. Nah, seperti yang kalian lihat, jumlah burung Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan. Oh, ternyata burung Garuda Pancasila itu memiliki suatu rahasia yang harus kita ungkap nih ternyata. Apa saja sih? Nah, ternyata helai bulu di leher itu jumlahnya 45. Helai bulu pada masing-masing sayap 17. Dan helai pada perisai atau pangkal ekor ada 19, serta memiliki 8 helai. Kalau kita gabungkan 17 yang berada di sayap melambangkan hari, kemudian 8 helai pada ekor melambangkan bulan, dan 45 helai pada leher melambangkan tahun. Oh, berarti 17 Agustus tahun 1945 itu merupakan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilambangkan dan maknanya dan tersembunyi ada pada burung Garuda. Nah, kemudian burung Garuda itu ada perisai yang ada lambangnya. Nah, seperti yang kalian lihat pada bagian kanan, ternyata sila pertama dilambangkan dengan bintang, sila kedua dilambangkan dengan rantai, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, dan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, sekarang kita makin tahu nih bahwa Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima itu ada lambangnya. Dan wajib kalian hafal. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya bulu, lambangnya rantai.
Kemudian sila ketiga Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Kemudian yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Tuh, sekarang kita mulai tahu nih. Ternyata Pancasila itu ada lambangnya. Nah, setelah paham, mari kita lanjut materinya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, namun terlebih dahulu kita harus tahu nih sejarah singkat Pancasila. Seperti apa sih sejarahnya? Yuk kita sama-sama belajar. Pancasila itu dasar negara. Ingat ya, Pancasila dasar negara. Ada lagunya juga, Pancasila dasar negara. Nah, rakyat adil makmur sentosa. Nah, seperti itu. Jadi, Pancasila itu dasar negara kita. Dasar negara Republik Indonesia. Nah, kalau dasar negara berarti Pancasila punya hari lahir dong. Tentu. Pancasila hari lahirnya itu 1 Juni 1945. Kemudian di sini suka kita bingung nih antara hari lahir dan hari kesaktian Pancasila. Awas, jangan sampai tertukar. Hari lahir Pancasila itu 1 Juni 1945. Hari kesaktian Pancasila itu 1 Oktober 1965. Nah, tahu dan jangan sampai tertukar. Nah, hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 itu tepatnya di mana sih? Nah, di Gedung Chow Sangi Pejabon, Jakarta, atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Pancasila. Ayo, siapa yang di antara kalian yang pernah main ke sana? Nah, nanti kalau masa liburan sudah tiba, kemudian masa corona sudah berakhir, kita boleh main ke Gedung Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Nah, lanjut yuk. Kemudian hari kesaktian Pancasila. Ingat, ada hari kelahiran, ada hari kesaktian. Kesaktian Pancasila itu maksudnya apa sih? Yuk kita belajar lagi. Hari kesaktian Pancasila itu lahir pada 1 Oktober 1965. Nah, kenapa bisa terjadi hari kesaktian Pancasila? Hal ini berkaitan erat dengan peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September 1965. Di mana sih gerakannya? Apa sih gerakannya? Nah, gerakan G30 SPKI itu merupakan suatu gerakan yang dilarang. Ingat, gerakan yang dilarang oleh pemerintah dan bertentangan dengan Pancasila. Kenapa sih bertentangan? Karena akan merubah dasar negara Pancasila menjadi dasar negara komunis. Nah, sekarang di TV lagi marak nih yang namanya gerakan-gerakan yang akan merubah Pancasila menjadi paham-paham komunis. Awas, hati-hati. Dalam gerakan ini kita wajib membela Pancasila. Gerakan-gerakan yang sekiranya bisa membahayakan negara Republik Indonesia wajib kita hindari. Oke, paham sampai sini ya? Yuk kita lanjut belajarnya. Nah, dalam Pancasila itu kan ada 5 pasal. Ada 5 sila. Sila 1 sampai sila 5. Nah, sila ke-1 yaitu apa bunyinya? Siapa yang bisa angkat tangan? Iya, tepat sekali, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian dari sila pertama itu bisa mencerminkan nih. Apa sih mencerminkannya? Pertama, bahwa
ketuhanan yang Maha Esa. Berarti berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan praktek ibadah. Nah, di negara kita memiliki 5 agama yang diakui dan masing-masing penganutnya wajib menghormati satu sama lainnya. Contoh, orang Islam wajib menghormati orang Kristen wajib menghormati orang Hindu menghormati orang Buddha. Kemudian, selama tidak bertentangan dengan akidah, selama tidak bertentangan dengan sunnah dan Al-Quran, kita wajib bisa dan boleh berteman. Tapi kita tidak boleh memaksakan agama kita, memaksakan keyakinan kita kepada orang yang berbeda agama. Nah, nggak boleh tuh kita memaksakan. Contoh, kita orang Islam, kita punya teman orang Kristen, boleh nggak kita memaksakan? Ya tentu tidak boleh. Kenapa? Karena kita wajib menghormati mereka dengan agama mereka, kita dengan agama kita. Nah, tapi boleh nggak kita berteman? Ya boleh. Tapi ketika dalam ranah ibadah, biarkan mereka beribadah dengan agama dan cara mereka, kita beribadah dengan cara kita. Nah, seperti itu kira-kira. Tidak boleh kita menghina agama lain, tidak boleh kita merendahkan agama lain, karena itu bertentangan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa, tepatnya sila pertama. Nah, mulai paham deh sekarang ya. Nah, kalau sudah membahas sila yang pertama, maka akan kita bahas sila yang kedua. Apa sih? Yuk belajar lagi. Nah, sila kedua itu bunyinya apa? Coba siapa yang sudah hafal? Nah, betul sekali. Sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil kita, beradab kita sesuai dengan Pancasila. Sila keberapa? Sila kedua. Nah, lihat gambarnya nih. Ada seorang anak kecil memberikan sedikit rezekinya kepada yang lebih membutuhkan. Nah, merupakan nilai kemanusiaan. Kenapa? Perhatikan. Orang tua atau kakek-kakek ini kan kekurangan. Anak kecil ini kan kelebihan rezeki. Anak kecil ini ingin membagikan rezeki supaya rezeki yang dimilikinya bisa dirasakan oleh orang lain. Tuh pinter, wajib nih kita contoh. Jangan sampai kita punya rezeki tapi kita tidak mau berbagi. Contoh, kita di kelas jajannya banyak. Tetapi ada teman kita yang lupa membawa uang jajan sehingga dia diam saja di dalam kelas. Nah, kita kalau ingin mengamalkan sila kedua, wajib nih kita, aku punya uang lebih loh. Mau nggak aku traktir? Nah, boleh seperti itu. Kenapa? Karena kita mengamalkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pinter sekali. Contoh apa lagi sih yang berhubungan dengan sila kedua? Contoh kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan itu yang seperti apa sih? Contoh, ada nih suatu daerah yang terkena musibah. Ada nih suatu daerah yang tertimpa musibah. Contohnya apa? Nah, misalkan satu daerah nih terkena banjir. Nah, wajib kita nih menolong. Kemudian di suatu daerah terkena bencana gempa, wajib juga kita menolong. Supaya apa? Supaya bisa meringankan beban-beban yang ada pada suatu daerah yang terkena bencana alam. Kemudian berani juga nih menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi kalau misalkan ada anak yang salah, ada teman kita yang salah, wajib kita tegur. Kenapa kita tegur? Kita tegur bukan berarti kita membenci, tapi kita tegur karena kita sayang terhadap teman kita. Teman kita salah, wajib kita tegur, wajib kita luruskan, dan wajib diingatkan.
cara tadi kamu salah loh. Harusnya ketika kamu melewati orang tua, minimal kamu membukukan badan, kemudian kamu mengucapkan permisi. Nah, seperti itu. Nah, teman yang ditegur, jangan sampai tidak anak, kamu sok tahu ya menasihati saya, kamu siapa sih? Artis bukan? Kenal juga enggak? Nah, enggak boleh seperti itu. Yang dinasehati harus mau menerima. Yang menasehati wajib menasehati karena mempunyai dasar-dasar kemanusiaan yang sesuai dengan nilai sila kedua. Paham? Mengerti? Oke. Nah, kalau mengerti kita lanjut. Kemudian sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kalau kita amati dari gambarnya ternyata ada orang yang bergotong royong ya. Bergotong royong ini bisa kayaknya sedang membantu untuk membuat rumah atau apa ya, membuat pos ronda. Nah, yuk kita baca sama-sama. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan cara apa sih? Menerapkan cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Contohnya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa yo artinya? Siapa yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Iya, tepat sekali. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, contoh rela berkorban demi bangsa. Apa sih contoh yang nyata? Perhatikan, kita dulu itu masih dijajah oleh para penjajah. Yang menjajah negara kita itu ada Jepang, ada Belanda. Kemudian, apakah rakyat kita tinggal diam? Tentu tidak. Pada masa itu, rakyat bersatu padu untuk mengusir penjajah dari negara kita. Mereka tidak peduli nyawa taruhannya. Mereka tidak peduli bahwa suatu saat akan terluka. Yang mereka pedulikan bahwa mereka harus bisa bangkit dan melawan penjajah. Nah, sikap itulah yang kita namakan dengan rela berkorban demi bangsa dan negara. Lalu, apakah hanya pahlawan saja yang rela berkorban demi bangsa dan negara? Tentu tidak. Nah, sekarang kamu pelajar. Sekarang kamu sedang berada di sekolah. Nah, kita juga ikut nih. Ikut apa sih? Ikut rela berkorban. Demi apa? Demi bangsa dan negara. Lalu, caranya bagaimana? Penjajah sekarang sudah tidak ada. Nah, cara yang bisa kita lakukan dengan cara rajin belajar dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Tidak boleh kita main-main terus dalam belajar. Tidak boleh kita bersantai-santai dalam belajar. Untuk mewujudkan cita-cita wajib untuk tetap semangat dalam belajar. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, makin paham juga nih. Yuk lanjut ke sila keempat. Nah, ini sila keempat nih. Permusyawaratan perwakilan. Nah, perhatikan kalau di gambar itu ada sekelompok orang kemudian berada di dalam ruangan dan kemudian ada satu pembicara, kemudian ada yang berbicara di depan dan ada yang mendengarkan. Kayaknya lagi ngapain ya? Apakah lagi santai-santai? Apakah lagi ngopi? Lagi apa? Iya, tepat sekali. Sedang bermusyawarah. Nah, sila keempat ini harus kita terapkan kalau misalkan kita akan bermusyawarah. Mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Contoh, ada suatu rapat yang diselenggarakan di balai desa yang akan membahas mengenai satu perairan di desa Junti Kebon harus melewati
sungai A. Sedangkan satu orang maksa, jangan lewat sungai A dong, lewat sungai B dulu aja, biar airnya bisa masuk ke sawah saya. Nah, itu tidak boleh. Masa kita mementingkan pribadi di atas kepentingan umum? Tidak boleh. Jadi, yang harus dan wajib kita pentingkan adalah kepentingan umum. Kenapa? Karena kita hidup bersosial. Karena makhluk hidup, khususnya manusia, merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan orang lain. Contoh, kalau kita sakit, sedangkan saudara-saudara kita lagi jauh, apakah kita tidak minta bantuan sama tetangga kita? Tentu saja kita memerlukan bantuan tetangga. Nah, itulah tugas kita untuk mengutamakan kepentingan umum. Kemudian, setelah kita paham sila keempat, kita akan coba sila kelima. Nah, sila kelima itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita harus menghindarkan diri nih dari sifat boros, bergaya hidup mewah, perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Tapi kita juga wajib mewujudkan sikap kebersamaan, kemudian sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Hari ini kita belajar Pancasila asik dan menyenangkan ya. Sekarang semua nilai dan yang terkandung di dalam Pancasila wajib kita untuk melaksanakannya. Nah, akhir kata, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Pak Guru keren, Pak Guru ganteng, Pak Guru cetar membahana pamit. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Tapi sebelum masuk ke tutorial ini, ada tombol subscribe dan ada tombol berlangganan. Kalau kamu suka dengan konten Jawara Honorer, bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten Jawara Honorer, dan itu ibadah.